Bab 086. Sepertinya kau sudah lebih baik. Kalau begitu aku permisi. Farah sudah tak dapat membendung lagi air matanya yang mulai meleleh. Tapi tak lupa ia membungkuk memberi salam hormat kepada Tuan Dion yang berdiri tak jauh dari hadapannya. Lalu sambil menunduk menyembunyikan wajahnya, ia keluar dari kamar rawat itu dengan langkah 1000. Farah, seru Sam dengan tak berdaya karena luka perutnya terasa nyeri. Tapi wanita itu tak bergeming dan tetap meneruskan langkahnya. Farah, Sam keras kepala dan akan beranjak dari tempat tidurnya. Namun tangan Tuan Dion dengan cepat mencegahnya. Tidak, lukamu masih basah, cegah Tuan Dion. Tapi, ya, Farah salah paham denganku, seru Sam jengkel. Dia bukan kesal karena ayahnya. Tapi kesal dengan dirinya sendiri yang sedang tak berdaya seperti ini. Ia tak mampu menjelaskan apapun kepada wanita itu. Salah paham apa? Tuan Dion pura-pura tidak mengerti. Tapi sebenarnya dia tahu bahwa ada keseriusan di dalam mata putranya mengenai wanita itu. Ayahku mohon, aku mencintainya, ayah. Aku sudah jatuh cinta dengannya. Bermain-main hanyalah permulaan karena saat itu aku sedang bosan, jelas Sam dengan penuh emosional. Haruskah aku menjelaskan semuanya kepada ayah? Tambahnya dengan nada benar-benar kesal. Biarkan dia menenangkan diri dulu. Sembuhkan lukamu. Lalu jelaskan semuanya dengan kepala dingin, perintah Tuan Dion dengan tenang. Sial, 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 teriak Sam frustasi sambil memukul-mukul ranjangnya. Berbanding terbalik dengan ayahnya, Sam malahan tidak bisa tenang sebelum ia bisa menjelaskan tentang isi hatinya yang sebenarnya kepada Farah. Kau harus tenang, nak. Tuan Dion pun memilih bangkit dari tempat duduknya dan berangsur pergi. Ia juga memberi kesempatan kepada putranya untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau ini. Bersama perginya Tuan Dion, Sam membuang pandangannya ke samping sambil memijit keningnya. Kepalanya terasa berat saat ini, terlalu kesal dan emosi. Ya benar memang, jika sejak awal Sam hanya bermain-main dengan Farah. Karena ia sudah terlalu sering bertemu dengan wanita hingga bosan. Tapi makin lama ia mengenal wanita itu, makin ia tahu bahwa wanita itu sungguh naif dan polos. Ia tak seperti wanita lain yang mengharapkan banyak hal darinya. Farah wanita sederhana yang mampu meluluhkan hatinya. Sam telah sadar bahwa ini perasaan cinta. Ia sudah tahu bahwa ia mencintai Farah. Hanya saja wanita itu selalu menganggap semua tingkahnya adalah sebuah lelucon darinya. Sam benar-benar frustasi saat ini. Ia tak pernah mengejar wanita, ia tak pernah memuja wanita. Semua wanita datang dengan sendirinya ke dalam pelukannya. Ini pertama kalinya Sam tak rela ada seorang wanita pergi menjauh dari dirinya. Gerimis yang menemani malam itu tak mempengaruhi kehangatan yang terjalin di dalam kamar pasangan pengantin baru itu. Pergulatan panas telah berlangsung selama berjam-jam sejak sore tadi. Kini keduanya tengah merebahkan diri sambil berpelukan di atas ranjang kusut mereka. Zidane, panggil Via lembut sambil memainkan jari di dada suaminya. Zidane hanya menyahutinya dengan gumaman sambil memejamkan mata. Sepertinya ia cukup lelah saat ini. Aku lapar, lalu sambil malu ia sembunyikan wajahnya ke dalam lekukan lengan suaminya. Ah ya ampun, maafkan aku, sayang, aku lupa kita soal makan malam. Zidane menepuk dahinya dengan senyum konyol. Ayo mandi, lalu kita makan malam setelahnya, ajak Zidane sambil mengusap lembut pipi putih milik istrinya itu. Pikir Zidane dengan mandi tubuhnya yang sedikit lelah ini akan lebih segar lagi untuk menyambut makan malam yang tertunda ini. Gendong, Via bersuara manja setelah sebelumnya ia mengangguk setuju. Apapun untukmu, sayang. Zidane menghadiahkan kecupan singkat di bibir manis itu kemudian menyambut tubuh Via dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Tak ada kegiatan lainnya, mereka benar-benar mandi. Hanya mandi, dan Zidane sudah berjanji akan hal itu. Mereka hanya saling menggosok, membantu membersihkan tubuh satu sama lain.
Kini keduanya sudah duduk di meja makan dengan pakaian santai. Keduanya memilih duduk bersebelahan agar lebih romantis. Pinta Zidane sebenarnya agar memudahkannya bermanja ria dengan istrinya. "Zidane," seru Via di sela kegiatan makan mereka. Ada sesuatu yang mengusik hati dan pikiran Via sejak tadi. Entah apa tapi seperti berhubungan dengan Farah, sahabatnya. "Ada apa sayang?" tanya Zidane sambil menggenggam tangan istrinya. Ia juga menangkap ada sesuatu yang berbeda dari wajah istrinya itu. Seperti sesuatu hal serius mengganggu benaknya. "Perasaanku tidak enak," Via terdiam sejenak. "Ini mengenai Farah. Tiba-tiba terlintas namanya di dalam otakku." Via kini sudah berwajah serius. Entah ini benar atau hanya ilusinya saja, tapi perasaannya benar-benar terganggu saat ini. "Baiklah. Besok kita temui dia setelah menjenguk Sam." "Oke, keputusan yang tepat menurut Zidane. Lagi pula mereka sendiri juga belum melihat Sam lagi sejak adiknya itu keluar dari ruang operasi dan saat itu pun masih tak sadarkan diri. Dan hal ini juga dapat mengurangi kecemasan yang melanda istrinya itu." "Setuju," Via mencoba tersenyum. Tapi di dalam hati tetap saja ia tidak tenang. Senyum itu ia gunakan untuk menutupi perasaannya agar Zidane tidak terlalu mengkhawatirkannya. Pasangan ini saling menjaga satu sama lain, baik hal yang mempengaruhi dari luar maupun dari dalam hati mereka masing-masing. Selama perjalanannya kembali ke rumah, hanya ada tangis yang tertahan di wajah Farah. Tadi ia coba untuk mendengarkan saran dari adiknya, Sandi, untuk paling tidak mengucapkan rasa terima kasih karena telah menyelamatkan dirinya. Entah bagaimana perasaannya terhadap pria itu, tapi menurut Sandi rasa peri kemanusiaan lebih penting saat ini. Farah harus jadi orang yang lebih bermoral dan punya rasa terima kasih menurut Sandi seperti itu. Karena bagaimanapun juga orang itu telah rela mengorbankan nyawanya demi kakaknya itu. "Ya," begitu jawaban Farah setelah cukup lama berpikir. Ia mempertimbangkan hatinya sementara ia belum juga mengucapkan terima kasih kepada orang itu. Jika dipikir-pikir Farah cukup egois mungkin. Akhirnya setelah menyelesaikan makan malam yang tak berselera lantaran hatinya yang tengah kacau, ia memutuskan untuk berangkat ke rumah sakit tempat di mana Sam dirawat. Hari makin malam dan hal itu membuat Sandi khawatir. Namun Farah tetap keras kepala dan ingin pergi sendiri. Dan beginilah akhirnya, ia menangis lagi dan lagi. Rasa kecewa tiba-tiba menyeruak di dalam hatinya setelah mendengarkan penuturan laki-laki itu tadi. Sakit menghujam jantungnya hingga ke dalam. Entah kenapa Farah amat ingin menyangkal perasaan ini. Ia merasa tak ingin menerima hadirnya benih ini di dalam lubuk hatinya yang paling dalam. "Bodohnya aku," batin Farah menangis. Lagi pula apa yang harus ia tangisi? Apa pula yang membuatnya sehancur ini? Bukankah sejak awal juga Farah telah terang-terangan dengan dirinya sendiri menyatakan bahwa ia tak akan terlibat dengan pria gila itu? Lalu kenapa pula dia harus menangis sekarang? Sambil memandang keluar jendela mobil, ia menertawakan dirinya sendiri yang begitu bodoh lantaran termakan ucapannya sendiri. Tak terasa taksi yang ia naiki sudah melipir di pinggir jalanan depan rumahnya. Setelah membayar tarif perjalanannya, ia keluar dari mobil itu dengan tubuh yang makin lemah. Wajahnya juga berantakan seperti senja tadi di kamarnya. "Nona, maaf Nona," supir taksi itu keluar dari mobil untuk memanggil Farah. Entah apa yang terjadi, Farah tidak mengetahui tujuan supir taksi itu. Jadi dengan enggan ia menoleh ke arahnya. "Ya, ada apa, Pak?" tanya Farah lesu. "Ini uangnya, Nona." Supir taksi itu menyerahkan selembar uang kertas ke arah Farah dengan tatapan ambigu. Farah sedikit memiringkan kepalanya sambil mencoba menerka-nerka apa maksud dari supir taksi ini. "Oh, mungkin aku lupa dengan uang kembaliannya," gumam Farah dalam hati. "Baiklah, terima kasih Pak." Farah mengambil kembali uang yang berada di tangan supir taksi. Tapi yang anehnya supir taksi itu malahan menahan uang itu agar Farah tak dapat mengambilnya. "Baiklah,
Terima kasih Pak, ulang Farah sambil merapatkan giginya dengan gemas. Tapi supir taksi itu masih saja menahan uang itu. Mau apa sebenarnya orang ini, gumamnya lagi. Maaf Nona, uang Anda kurang, jelas supir taksi itu akhirnya. Blus. Wajah Farah langsung merah karena malu. Ia pikir supir taksi sedang menyerahkan uang kembalian kepadanya. Nyatanya uang yang ia berikan malah kurang. Farah benar-benar bingung mau meletakkan di mana wajahnya saat ini. Dan benar saja saat ia melihat uang kertas yang berada di tangan orang itu. Warnanya memang hampir mirip, namun tetap saja dengan mata telanjang pun semua orang bisa melihat bahwa itu adalah nominal yang berbeda. Astaga, maafkan aku Pak, aku sedang tidak konsentrasi. Ia segera mengambil dompetnya lagi di dalam tas dan mengeluarkan uang kertas yang seharusnya. Terima kasih, Pak. Maaf jadi merepotkan Anda untuk turun dari mobil, ucap Farah sopan seraya membungkukkan tubuhnya memberi hormat. Jangan sungkan, Nona. Sepertinya Anda terlalu banyak pikiran akhir-akhir ini. Mendengar ucapan itu Farah menautkan kedua alisnya. Bukan apa-apa, masalahnya itu adalah orang lain yang melihatnya. Apa benar-benar jelas apa yang ada di wajahnya saat ini, gumamnya sendiri. Cinta memang rumit, jadi kau harus mempersiapkan diri untuk menghadapinya, ucap pria itu tiba-tiba lalu berbalik dan melangkah menuju mobil taksinya. Nasihat segar ia dapat secara tiba-tiba. Hanya saja itu jadi terdengar aneh ketika orang luar yang mengatakannya secara mendadak. Farah makin dalam mengerutkan alisnya sambil memandangi mobil taksi yang mulai menjauhi halaman rumahnya. Sebenarnya sejak tadi supir taksi ingin bertanya apakah penumpangnya itu baik-baik saja. Tapi ketika melihat wanita itu masih menjaga kesadarannya, maka ia memilih untuk diam dan tidak ikut campur urusan orang lain. Pikir supir taksi itu mungkin memang wanita itu perlu waktu untuk menenangkan diri. Akan tetapi mulutnya seakan tak sabar untuk memberikan beberapa kata untuk memberi sedikit wejangan kepada penumpangnya itu. Farah menggeleng pelan sambil melangkah menuju pintu rumah. Ia ingin mengabaikan kalimat itu. Tapi di lain sisi ada benarnya juga apa yang supir taksi itu ucapkan. Wanita itu akhirnya menipiskan bibirnya seperti mendapat sebuah pencerahan. Namun hal itu tak lantas membuat kesedihannya benar-benar sirna. Sudah pulang? Nak, sapa Ibu Asih yang ternyata sejak tadi sudah menunggunya di ruang keluarga. Wanita parubaya itu tak bisa tidur lantaran mengetahui putri sulungnya tengah keluar di malam hari dengan kondisi batin yang tidak baik. Ia hanya semakin menjadi khawatir dibuatnya. Sudah? Bu, Farah ikut bergabung dengan ibunya yang sedang duduk di kursi panjang mirip sofa. Kenapa dengan wajahmu, Farah? Apa kau menangis lagi? Dengan lembut Ibu Asih mengusap pipi Farah yang masih meninggalkan jejak air mata. Tidak, sedikit, Bu, wanita itu tak mampu berkilah dari ibunya. Beliau adalah orang yang mempunyai ikatan batin dengan putrinya, tentu tak ada yang bisa Farah tutupi karena ibunya pasti akan merasakan hal yang sama dengan dirinya. Bukannya tadi kau sudah berjanji untuk tidak menangis lagi, sedikit menegur namun Ibu Asih tetap bernada lembut. Dengan perhatian ia membenarkan rambut Farah yang tidak terlalu berantakan. Sulit untuk berjanji, Bu, keduanya tersenyum. Ibu Asih tidak memaksa, paling tidak ia dan Sandi telah berusaha mencegah Farah terlalu larut dalam kesedihannya. Dan paling tidak putrinya ini sudah terlihat lebih ringan beban di wajahnya. Benarkah begitu? Hanya Farah yang tahu. Karena saat ini ia berupaya besar untuk menutupi luka hati yang baru saja Sam buat untuknya. Meski sebelumnya lelaki itu tidak bersalah, karena di sini Farahlah yang bersalah. Sebab ia telah mengingkari sendiri ucapannya untuk tidak terlibat dengan pria gila itu, dan nyatanya ia malah terbelenggu oleh jerat pria itu. Meski samar, tapi Farah sedikit yakin tentang perasaannya. Dan mengetahui apa yang Sam ucapkan di rumah sakit, Farah memiliki pemikirannya sendiri. Ia sudah memutuskan sesuatu dan akan segera ia sampaikan kepada ibunya sekarang juga. Ibu,
Farah menangkap tangan ibunya yang sedang membelai lembut rambutnya. Lalu digenggamnya tangan ibunya itu. Ada apa? Wajah Ibu Asih penuh minat namun ia berusaha untuk tetap tenang dan bertutur lembut. Aku ingin pergi dari sini, Bu, ucapan Farah membuat mata Ibu Asih melebar sempurna. Ibu, Farah menangkap tangan ibunya yang sedang membelai lembut rambutnya. Lalu digenggamnya tangan ibunya itu. Ada apa? Wajah Ibu Asih penuh minat namun ia berusaha untuk tetap tenang dan bertutur lembut. Aku ingin pergi dari sini, Bu, ucapan Farah membuat mata Ibu Asih melebar sempurna. Kakak, apa yang kakak bicarakan? Tiba-tiba Sandi muncul di sana. Tapi Sandi, Farah menggigit bibir bawahnya kuat-kuat sambil menyembunyikan apa yang tengah ia rasa saat ini. Jangan lari lagi seperti dulu, Kak. Hadapilah masalah ini dengan kuat. Ada aku dan ibu di sini menemani kakak. Sandi berjongkok di hadapan kakaknya sambil mengusap lengan Farah lembut menyalurkan energi positif agar kakaknya lebih tegar. Benar apa yang Sandi katakan Farah. Kau harus menghadapinya. Ibu akan selalu mendukungmu, tapi tidak dengan pergi dari sini, Ibu Asih berkata lembut namun tegas di akhirnya. Menekankan Farah bahwa tidak seharusnya ia kembali lari dari kenyataan seperti sebelumnya. Putri sulung harus menjadi wanita yang kuat. Lagi pula ibu sudah tua, Farah. Penyakit ibu sudah seperti ini. Siapa lagi yang akan menjaga ibu selain kamu dan Sandi? Jadi jika Sandi pergi bekerja, paling tidak ibu masih memiliki putri ibu di sini. Ibu Asih menatap putrinya sendu begitupun bergantian ke arah putranya. Dek. Hati Farah seperti dicambuk. Bagaimana bisa dia jadi begitu egois seperti ini, sampai melupakan penyakit jantung ibunya yang sudah kronis. Ibunya tentu memerlukan dirinya untuk selalu setia di sampingnya. Meskipun masih ada Sandi di sana, tapi ibunya tentu lebih membutuhkan perhatian dari dirinya yang merupakan seorang anak perempuan. Tapi begitu mengingat lagi bagaimana tadi hatinya terasa dicabik begitu mendengar ucapan pria gila itu, sedikit bergoyang keputusannya saat ini. Farah memang belum menceritakan secara detail dari awal hingga akhir mengenai permasalahan yang tengah dia hadapi. Jadi saat ini, ia memang dituntut untuk membuat keputusan seadil mungkin untuk dirinya maupun keluarganya. Hah? Farah menarik nafas dalam-dalam setelah itu menghembuskannya sekaligus dengan cepat. Baiklah, Farah akan tetap di sini. Tapi bolehkan besok Farah pergi berlibur? Farah ingin mencari udara segar untuk menjernihkan pikiran, Bu, pinta Farah pada ibunya. Memohon izin pada orang tua adalah utama baginya. Baik Ibu Asih maupun Sandi, keduanya saling melemparkan pandangan. Wajah mereka terlihat enggan, tapi mimik wajah Farah begitu mengharapkan. Please, Farah memasang wajah imutnya. Baiklah, aku akan ikut. Aku akan menemani kakak. Tidak baik anak gadis pergi jalan-jalan sendirian, Sandi mengeluarkan suara dengan wajah bijaknya seakan-akan ucapannya adalah keputusan yang paling benar. Tidak, serga Ibu Asih cepat. Kedua anaknya menatap Ibu Asih dengan kebingungan yang besar di kepala mereka. Apalagi yang ibunya ini pikirkan. Tidak ada yang boleh berangkat, kecuali ibu ikut dengan kalian. Ibu Asih memamerkan deretan gigi putihnya dengan begitu bahagia. Memangnya hanya anak-anak yang butuh hiburan, orang tua itu juga merasa membutuhkannya, bukan? Ya ampun, Ibu, aku pikir apa? Sebuah senyuman lolos dari bibir Farah. Ibu Asih dan Sandi menatapnya dengan begitu bahagia. Akhirnya wanita itu bisa sedikit melupakan masalahnya. Tapi Sandi, bagaimana dengan pekerjaanmu? Kau baru saja bekerja, bukan? Farah baru ingat mengenai hal ini. Jangan sampai gara-gara dirinya, adiknya itu jadi pengangguran lagi. Jangan khawatir, kakak, statusku saat ini masih pekerja paruh waktu. Jadwal kerjaku 2 hari sekali, Kak. Jadi besok aku libur, dan kita akan liburan tentunya, sorak Sandi kegirangan. Begitupun dengan Ibu Asih dan juga Farah yang larut dalam rasa gembira mereka kali ini.